banyak anak muda yang meninggalkan desa, pergi ke kota, dan tidak kembali ke desa. Halo teman, kembali lagi di kanal Safa Nurhan. Saya akan mengulas satu buku yang berjudul Yang Tersisa dari Yang Tersisa, karya Nur Hadi Sirimorok. Beliau ini dari Sulawesi Selatan dan sudah banyak bukunya yang terbit, tapi saya baru baca 2 buku yang ini dan buku esainya, yaitu Melihat Desa dari Dekat, catatan perjalanan tentang satu bahasa, itu EA Books. Sedangkan ini terbitan dari Buku Mojok. EA Books dan Buku Mojok ini satu grup. Jadi ini adalah novel yang terbit pada tahun 2000, November 2020. Berkisaran sekitar 180-an halaman. Buku ini diedit oleh penyair ternama Indonesia, namanya M. Aan Mansur. Tentang apa buku ini? Yang Tersisa dari Yang Tersisa. Yang Tersisa dari Yang Tersisa ini itu hadir ada di halaman 141 yang berbunyi, "Akulah yang tersisa dari yang tersisa." Di buku sini menceritakan anak-anak remaja yang aktif di desa, namanya Desa Tompotika. Tapi beberapa waktu kemudian anak remaja ini satu persatu meninggalkan desanya, Desa Tompotika. Ada 4 orang yang dikisahkan oleh Nur Hadi Sirimorok ini, bernama Makmur, Ogi, Supri, dan Amir. Amir ini yang menjadi tokoh aku yang bercerita. Jadi siapa sih Amir ini yang menceritakan teman-temannya itu, menceritakan Makmur, menceritakan Ogi, menceritakan Supri. Makmur ini pergi ke Malaysia. Terus si Supri itu pergi sekolah SMP di Kolaka karena dia merasa bahwa ada tantenya yang membiayai sekolahnya gitu. Di Desa Tompotika ini tertinggal hanya Amir seorang. Ogi ini saya lupa dia kemana, tapi yang saya ingat dia itu pergi membawa pakaian-pakaiannya di malam hari kalau tidak salah. Artinya dia disaksikan oleh suku dan ibunya kalau tidak salah itu. Intinya 4 orang ini, si Makmur, Ogi, dan Supri dan Amir ini membentuk satu kelompok geng gitu bernama Jarum Super. Jarum Super itu akronim dari jarang di rumah suka pergi, Jarum Super. Jarum Super ini bubar karena satu persatu anggotanya pergi meninggalkan desa. Tertinggal si Amir di umur 15 tahun. Jadi ini cerita remaja, anak-anak yang senang bermain. Tapi ada gesekan masalah dengan orang-orang dewasa. Saya tidak tahu Tompotika ini di Sulawesi Selatan itu ada tidak ya, kampung realnya, kampung nyatanya ada tidak ya. Tapi Tompotika ini kalau di kampung saya, di kampung tetangga saya, di Kabupaten Banggai, di ibu kotanya Luwuk, itu ada universitas namanya Universitas Tompotika. Universitas Tompotika diakronimkan Untika, dan ada Gunung Tompotika di sana. Tapi Tompotika yang di Banggai itu, di Luwuk itu, Tompotikanya kayaknya 1. Kalau di sini Desa Tompotika kayaknya 2. Mungkin perbedaan di situ. Menggunakan sudut pandang pertama, tokoh aku Amir yang menceritakan itu. Amir menceritakan pengalaman dia dengan teman-temannya ini. Namun yang paling banyak yang diangkat memang Ogi. Ogi ini yang sering ngomong, yang mencintai Lulu Tobing, sangat mengidolakan Lulu Tobing, sinetron Tersanjung. Nah, sekarang ada difilmkan Tersanjung ya. Nama Ogi ini sangat menyukai Lulu Tobing ini. Ada kata bajingan dan bangsat, itu menurut saya tidak cocok untuk novel ini ya. Nur Hadi Sirimorok tidak berani mengambil sikap ciri khas Desa Tompotika itu seperti apa. Itu misalnya
bajingan dan bangsat itu diucapkan oleh anak kecil, oleh anak remaja. Dan menurut saya itu belum pas diucapkan oleh anak remaja ya, bangsat dan bajingan. Mungkin ucapkan misuan-misuan yang seperti itu, tapi bajingan dan bangsa itu tidak cocok menurut saya. Kalau memang berlatar Sulawesi Selatan itu tidak cocok. Apa cocoknya? Misalnya makian-makian di kampung, kalau kami cuki gitu ya, pemai gitu ya, atau pemai cuki itu, atau kuda cuki misalnya gitu. Kalau Sulawesi Selatan misalnya tai lasso mungkin atau apa gitu ya, bukan dalam artian tai lasso muncul di satu karya gini antar disebut sebagai karya etnografis, tidak, tapi itu karya, ada satu diksi, ada satu term yang menjadi ciri khas dalam satu karya, dalam satu novel begitu. Kita menentukan satu kampung itu dari properti-properti yang diambil, tidak saja properti bangunan-bangunan di kampung itu atau tipologinya, tapi properti ucapan, properti bahasa itu menjadi ciri khas dalam satu karya begitu. Nah, di sini kurang kuat ciri khas itu. Tempotika itu seperti apa? Buru-buru babi itu ya, kalau saya babi. Buru-buru babi, bagaimana anak-anak ini berburu babi, terus tetangga-tetangganya juga berburu babi. Intinya di sini paling banyak berburu babi sini, banyak babinya. Tidak masalah dia pakai bahasa Indonesia misalnya tidak perlu dimiring-miringkan juga, misalnya ini karena orang ini tidak akan tahu artinya, jadi harus dimiringkan dan diartikan, tidak perlu. Pembaca akan sadar bahwa ini bermakna apa, bermaksud apa. Misalnya misuan-misuan tai lasso itu kan sudah, walaupun dikeluarkan atau cari misuan-misuan di Sulawesi Selatan, tapi orang sudah tahu kebanyakan di tempat-tempat lain gitu. Dimasukkan seperti itu bagus ya, menjadi ciri khas dia. Intinya misuan yang ada di dalam sini menurut saya kurang pas gitu ya. Itu. Kedua, sudah berapa? Kedua atau ketiga ini? Selanjutnya Nur Hadi terlalu kaku menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau tadi misuhan menurut saya tidak cocok pakai bangsa dan bajingan, percakapannya terlalu Indonesia, terlalu bahasa Indonesia. Percakapannya terlalu bahasa Indonesia. Saya tuh membayangkan percakapan anak kecil, anak remaja yang lugu, yang spontan, dan ada kejutan-kejutan di situ. Nah, ini menurut saya terlalu bahasa Indonesia sekali, terlalu bahasa Indonesia percakapannya. Selanjutnya, karakterisasi ini kurang kuat. Memang ini tidak saja 1-2 orang ya masalah karakterisasi. Ini kebanyakan penulis ya susah membuat karakter, dan itu kalau tidak salah ya, itu banyak karya-karya di Indonesia itu belum selesai, karakterisasinya kurang kuat. Misalnya Amir, saya tahu Amir itu berkeriting dan keribo itu seperti giring, itu nanti di halaman 158. Itu menurut saya perkenalannya sangat jauh. Untuk memperkenalkan bahwa Amir itu keribo dan mungkin keribo seperti giring itu terlalu jauh di halaman 158, sedangkan buku ini hanya 180. Terlalu jauh. Padahal dia tokoh pertama yang bercerita itu ya. Karakter yang kuat sebenarnya kalau dibandingkan dengan karakter tokoh-tokoh yang lain itu Ogi. Bagaimana dia selalu nyeletuk tentang Lulu Tobing. Kayaknya dia yang lebih tua daripada yang lain itu ya. Saya menulis di Goodreads, buku ini ditulis ala John Steinbeck. Ini hanya keinginan saya aja, maksudnya keinginan pembaca, harapan pembaca. Bagus ini kalau ditulis ala John Steinbeck. Di lebih spesifik buku Dataran Tortilla. Di Dataran Tortilla kan situ banyak tokoh anak-anak. Kalau tidak salah menggunakan sudut pandang ketiga. Jadi si narator bisa mengeksplorasi semua tokoh-tokoh ini. Pertama sulit untuk menjelaskan tokoh-tokoh yang lain, misalnya tokoh Makmur, tokoh Ogi, itu susahnya.
Misalnya Ogi dengan Amir tidak bertemu, ya dia tidak bisa menjelaskan Ogi bagaimana. Mungkin dia hanya mendengar dan mendengar. Tapi kalau pakai sudut pandang ketiga, dia bisa mengeksplorasi karena serba tahu gitu ya. Nah, di dataran tortilla menggunakan sudut pandang ketiga, dan dia mengeksplorasi semua anak-anak yang bermain itu. Misalnya pergi ke hutan, dia fokuskan dulu. Ada satu orang atau satu orang mendapatkan harta karun di hutan, terus dia ajak orang lain pergi ke hutan untuk ambil harta karun itu. Padahal bukan harta karun, tapi itu peninggalan bekas-bekas perang. Habis itu mereka balik, terus mereka kelaparan, cari. Ya seperti petualangan-petualangan seperti itu di dataran tortilla yang kayaknya menarik pasti di desa Tompotika ini. Apalagi ada perburuan babi itu. Tidak saja tragis atau emosional karena banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan desa, tapi ada lelucon-lelucon di situ muncul. Ekspresi karakter ini yang menurut saya kurang di sini. Ini suatu kritik bagi kita yang lahir besar di desa dan pada akhirnya meninggalkan desa dan tidak kembali lagi ke desa. Buku ini suatu kritik bagi fenomena seperti itu. Banyak anak muda yang meninggalkan desa, pergi ke kota, dan tidak kembali ke desa. Menurut saya buku ini salah satu kritik cara Nur Hadi Sirimorog membuka dinamika desa kepada banyak orang bahwa inilah yang terjadi desa-desa yang ditinggal oleh anak-anaknya, ditinggal oleh penghuninya, dan desa menjadi sepi, desa tidak punya ekonomi yang kuat. Tokoh-tokoh Tompotika itu pergi ke Sabah, Malaysia untuk menjadi pegawai kebun kelapa sawit. Ini buku memaparkan fenomena orang-orang meninggalkan desa menuju kota.